Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memberikan tutorial uji asumsi klasik, normalitas, multikolenialitas, heteroskedastisitas, dan autokolerasi. Langsung aja kita buka SPSS. Sebelumnya di sini kami sudah mempunyai data. Yang pertama itu uji normalitas. Kita klik analyze, terus regression, linear. Nah, untuk variabel X1 dan X2 kita masukkan ke independen, sedangkan variabel Y kepuasan masukkan ke dependen. Lanjut, klik save, centang yang unstandardized di residuals, lalu continue, oke. Nah, untuk data yang di sini tuh kita abaikan. Kita sudah memperoleh data res1. Kemudian kita klik analyze, terus non-parametric test, legasi dialogs, terus 1 sampel KS. Nah, klik yang unstandardized ke dalam test variable list ini. Kemudian oke. Nah, di sini ada output Kolmogorov-Smirnov test. Untuk ketentuannya, variabel dikatakan tidak berdistribusi normal apabila nilai C kurang dari 0,05, sedangkan variabel dikatakan berdistribusi normal apabila nilai C lebih dari 0,05. Jadi, berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, di atas menunjukkan bahwa nilai C sebesar 0,173. Artinya, nilai C 0,173 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya, uji asumsi klasik yang kedua yaitu multikolenialitas. Tapi sebelumnya data res1 ini kita hapus terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah itu, klik analyze, regression, terus linear. Kita masukkan X1 dan X2 ke blok 1 of 1, sedangkan variabel Y kepuasan masukkan ke dependen. Lalu klik statistik, centang yang collinearity diagnostic. Lalu continue, klik OK. Untuk ketentuannya, variabel bebas mengalami multikolenialitas jika F hitung lebih besar dari VIF, sedangkan variabel bebas tidak mengalami multikolenialitas jika F hitung kurang dari VIF. Jika memperhatikan nilai tolerans, jika lebih dari 10% dan VIF kurang dari 10%, maka tidak terjadi multikolenialitas. Jadi, hasil uji multikolenialitas di atas menunjukkan bahwa nilai tolerans dari masing-masing variabel 0,926 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF dari masing-masing variabel 1,079 kurang dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolenialitas antar variabel bebas dalam model regresi. Untuk uji asumsi klasik selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Caranya dengan klik analyze seperti biasa, lalu klik regression linear, masukkan variabel X1, X2 ke independen dan Y ke dependen, lalu kita pilih save dan klik yang unstandardized, lalu klik continue dan kemudian OK. Dan outputnya kita skip, lalu kita akan memperoleh data res1 dan kita akan transform. Klik transform lalu pilih compute variable dan di target variabel ini kita akan tulis ABS ya. Lalu klik arithmetic dan pilih ABS, masukkan ke numeric expression dan masukkan juga res1-nya. Lalu setelah itu klik OK dan kita akan memperoleh untuk data ABS-nya. Lalu pilih analyze lagi, regression linear, reset dulu, masukkan X1, X2 ke blok 1 of 1 dan ABS-nya ke dependen. Lalu pilih plot, masukkan transit ke X dan spread ke Y, lalu klik ini, pastikan dicentang dulu, lalu klik continue dan kemudian OK. Lalu kemudian akan keluar outputnya, tapi ini kok lama ya, jadi sabar. Lalu ini untuk outputnya uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glatzer, dan untuk ini hasilnya
Lalu ini untuk scatter plotnya. Lalu kita lanjut ke interpretasinya. Kita sudah siapkan interpretasinya. Untuk ketentuan uji heterokedastisitas menggunakan uji Glatzer, apabila variabel bebas memiliki nilai sig kurang dari 0,05, maka dipastikan terjadi heterokedastisitas. Sedangkan apabila variabel bebas memiliki nilai sig lebih besar dari 0,05, maka dipastikan tidak terjadi heterokedastisitas. Berdasarkan hasil uji Glatzer di atas menunjukkan bahwa nilai sig variabel X1 sebesar 0,169 dan nilai sig variabel X2 sebesar 0,115. Jadi, berdasarkan hasil tersebut, nilai sig variabel X1, X2 itu lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi heterokedastisitas. Lanjut kita akan ke interpretasinya yang scatter plot. Ya, untuk scatter plotnya interpretasinya yaitu jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titiknya itu menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, berdasarkan hasil uji grafik scatter plot ini dapat diketahui titik-titiknya itu berada di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga tidak terjadi heterokedastisitas. Lalu untuk uji asumsi klasik selanjutnya ialah uji autokorelasi. Nah, kita reset dulu yang res 1 dan ABS-nya ya. Kita ulang dari awal, lalu pilih analyze, regression, lalu linear, dan masukkan X1, X2 ke block 1 of 1, lalu variabelnya ke dependent. Nah, kita pilih save lagi, unstandarized dicentang, lalu klik continue. Sudah, klik continue. Nah, lalu klik OK, dan kemudian ini skip, dan kita akan peroleh data lagi S1. Lalu kita klik analyze lagi, pilih non parametric test, pilih legacy dialog, lalu pilih run. Ini run, klik, lalu masukkan res 1-nya ke test variable list. Ini dimasukkan. Nah, sudah, lalu klik OK. Lalu akan keluar data run testnya ya. Untuk outputnya, run test untuk uji autokorelasi. Lalu kita akan ke interpretasinya. Untuk uji autokorelasi menggunakan metode run test, variabel dikatakan terjadi autokorelasi apabila nilai asimtotiknya atau sig-nya itu lebih kecil dari 0,05. Sedangkan variabel dikatakan tidak terjadi autokorelasi apabila nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,05. Sedangkan berdasarkan pada hasil uji autokorelasi dengan metode run test di atas menunjukkan bahwa nilai asimtotik signifikannya itu sebesar 0,460. Artinya nilai signifikasi 0,460 itu lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi itu memenuhi asumsi. Aduh, ini salah ya. Kita akan ganti dulu. Ini kita ganti ke memenuhi autokorelasi karena untuk nilai signifikasinya itu lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi autokorelasi.